Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rusyana Nuria Salim, saya Mustika Suci, Saya Olga Rosida, dan saya Dita Ananda. Pagi ini kita akan mempresentasikan mengenai types of English International Test. Oke, mari kita masuk ke materi pertama. Jadi pembahasan kali ini ada 4 tipe dari English International Test. Yang pertama adalah TOEFL, yang kedua IELTS, yang ketiga TOEIC, dan yang keempat Cambridge C1 dan C2. English International Test is an English language test used on an international scale such as TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge, etc. The best way to prepare for an English proficiency exam is to understand the format of the test and the types of questions the examiner will ask. Once you know what to expect, you can create a study plan and focus on the areas that need the most work. Jadi English International Test merupakan tes bahasa Inggris yang digunakan dalam skala internasional seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan lain-lain. Cara terbaik untuk mempersiapkan ujian kemampuan tes bahasa Inggris adalah dengan memahami format tes dan jenis soal yang akan diberikan penguji. Setelah mengetahui apa yang diharapkan, Anda dapat membuat rencana studi dan fokus pada area yang paling membutuhkan pekerjaan. Langsung yang pertama adalah TOEFL, TOEFL singkatan dari The Test of English as a Foreign Language, measure the ability of non-native speaker of English to use and understand North American English as it's spoken, written, and heard in college and university setting. TOEFL has a length around 3 hours. Jadi tes TOEFL ini mengukur kemampuan non-penutur asli bahasa Inggris dalam menggunakan dan memahami bahasa Inggris Amerika Utara saat diucapkan, ditulis, dan didengar di lingkungan kampus dan universitas. TOEFL memiliki durasi sekitar 3 jam. TOEFL ini dikelola oleh Educational Testing Service atau ITS dan International English Language Testing System atau IELTS. Selanjutnya adalah format. The TOEFL comprises 4 section: reading, listening, speaking, and writing. Yang pertama, the reading section consists of 3 or 4 passages, each followed by 5 questions. Jadi yang bagian reading ini terdiri dari 3 atau 4 bagian, masing-masing diikuti oleh 5 pertanyaan. Bagian-bagiannya ini membahas topik akademis. Jenis materi yang mungkin ditemukan dalam buku teks Universitas Sarjana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan keterampilan membaca seperti membaca sekilas, memindai, dan menarik kesimpulan dari teks. Yang kedua, the listening section consists of 6 or 7 passages, each followed by 5 questions. Bagian listening terdiri dari 6 atau 7 bagian, masing-masing diikuti oleh 5 pertanyaan. Bagian membahas topik akademik yaitu membahas jenis materi mungkin ditemukan dalam perkuliahan di Universitas Sarjana. Pertanyaan tersebut memerlukan keterampilan mendengarkan seperti mengidentifikasi gagasan utama, memahami detail, dan menarik kesimpulan dari sebuah pidato. Yang ketiga, the TOEFL speaking section consists of 6 tasks, 2 independent tasks, and 4 integrated tasks. Dan untuk speaking sendiri terdapat 6 tugas, yaitu 2 tugas independen atau tugas mandiri dan 4 tugas terintegrasi atau tugas terpadu. Dalam 2 tugas independen, peserta tes berbicara tentang topik yang familiar selama 1 hingga 2 menit. Dalam 4 tugas terpadu, peserta tes membaca, mendengarkan, dan kemudian berbicara dalam
menanggapi sebuah pertanyaan. Bagian speaking mengukur kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam lingkungan akademis. Yang keempat, the writing section consists of two tasks, an integrated task and an independent task. Bagian writing terdiri dari dua tugas, yaitu tugas terpadu dan tugas independen. Dalam tugas terpadu, peserta tes membaca sebuah bagian dan kemudian mendengarkan ceramah tentang topik yang sama. Peserta tes kemudian menulis ringkasan ceramah. Dalam tugas mandiri, peserta tes menulis esai tentang topik yang familiar. Bagian writing mengukur kemampuan menulis dalam bahasa Inggris dalam lingkungan akademis. Yang selanjutnya adalah scoring. TOEFL is scored on a scale from 0 to 120 points. Each of the four sections, reading, listening, speaking, and writing, receive a score of 0 to 30. For bachelor level is 70 until 80 points, and the master level 90 points. All TOEFL test score are valid for 2 years. Jadi dalam TOEFL ini dinilai pada skala 0 hingga 120 poin, masing-masing dari 4 bagian seperti membaca, mendengar, berbicara, dan menulis, mendapat skor 0 hingga 30. Untuk tingkat sarjana, sebagian besar universitas internasional menerima minimal 70-80 poin, antara 17-20 poin per komponen atau per skill. Dan untuk level master, 90 poin per total adalah persyaratan umum. Semua nilai tes TOEFL ini berlaku selama 2 tahun. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diah Mustika. Selanjutnya yaitu price. Around 2,000 on average, but the price is dependent on the location. Jadi untuk price dari TOEFL yaitu rata-rata sekitar $200 Amerika, tetapi harganya tergantung lokasi. Jika dirupiahkan maka sekitar Rp3.162.830. Dan untuk kegunaannya atau usability, there are several usability of TOEFL, namely 1. University admission, 2. Visa and immigration, 3. Professional interest, 4. Scholarships, dan terakhir yaitu language ability evaluation. Jadi untuk yang pertama yaitu university admission, banyak universitas di berbagai negara menggunakan skor TOEFL sebagai salah satu persyaratan masuk untuk program sarjana, magister, atau doktoral. Yang kedua yaitu visa and immigration, beberapa negara menggunakan skor TOEFL sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan visa belajar atau imigrasi. Yang ketiga yaitu professional interest. Di beberapa bidang pekerjaan, TOEFL diperlukan untuk membuktikan kemampuan berbahasa Inggris, terutama di perusahaan multinasional atau karir yang melibatkan komunikasi internasional. Yang keempat yaitu scholarships. Beberapa lembaga pemberi beasiswa mensyaratkan skor TOEFL sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran. Dan yang terakhir yaitu language ability evaluation. Tes TOEFL juga digunakan untuk mengevaluasi kemampuan umum bahasa Inggris seseorang, baik untuk tujuan akademik maupun profesional. Jadi secara umum TOEFL itu membantu menunjukkan seberapa baik seseorang dapat memahami, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Inggris, yang merupakan keterampilan penting dalam konteks global saat ini. Selanjutnya yaitu IELTS. The International English Language Testing System is an international standardized English language proficiency test for non-native English language speakers. IELTS is one of the major English language tests in the world, and it's recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies. Jadi IELTS merupakan singkatan dari International English Language Testing System.
merupakan tes kemahiran bahasa Inggris berstandar internasional untuk penutur bahasa Inggris non-native. British Council bersama-sama mengelolanya IDP, IELTS Australia, dan Cambridge Assessment English. IELTS adalah salah satu tes bahasa Inggris terbesar di dunia dan diakui oleh lebih dari 10.000 organisasi di seluruh dunia termasuk universitas, perusahaan, badan profesional, otoritas imigrasi, dan lembaga pemerintah lainnya. Selanjutnya ada length. Untuk listening 30 minutes, reading 60 minutes, training reading 60 minutes, academic writing 60 minutes, training writing 60 minutes, dan speaking 11 to 14 minutes. Selanjutnya yaitu ada format IELTS. There are two versions of the IELTS exam, is general training and academic. Jadi untuk formatnya ada dua versi ujian IELTS, yaitu general training dan academic. Nah, tes akademik menilai tingkat bahasa Inggris dalam hal pendidikan dan apakah Anda siap untuk belajar di universitas tertentu. Misalnya, ujian IELTS General Training mencakup topik yang lebih luas. Ini dirancang untuk menguji tingkat bahasa Inggris Anda untuk situasi sehari-hari termasuk di tempat kerja. Kedua tes ini dirancang untuk menilai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam keempat keterampilan yaitu speaking, listening, reading, and writing, dan tes ini dilakukan secara tatap muka dengan 1 hingga 2 penguji terlatih. Selanjutnya yaitu ada scoring. The score is expressed in band 0 to 9, band 9 being the maximum. Generally for bachelor's programs, the minimum requirement is 6 or 6.5, and for master, the requirement is generally 6.5 or 7. The validity of scores is 2 years. Jadi untuk skor dinyatakan dalam band 0 sampai 9, band 9 adalah maksimumnya. Secara umum untuk program sarjana, persyaratan minimumnya adalah 6 atau 6,5, dan untuk program magister persyaratan umumnya adalah 6,5 atau 7. Validitas skornya adalah 2 tahun. Dan untuk price around $250 on average, but the price is dependent on location. Jadi untuk harganya rata-rata sekitar $250 Amerika, tetapi harga juga tergantung dengan lokasi. Jika dirupiahkan maka menjadi Rp3.953.537. Dan untuk kegunaannya atau usability, yang pertama university admission. Jadi banyak universitas di seluruh dunia menerima skor IELTS sebagai salah satu persyaratan masuk untuk program sarjana, magister, atau doktoral. Yang kedua ada visa and immigration. Jadi beberapa negara menggunakan skor IELTS sebagai persyaratan untuk memperoleh visa belajar, bekerja, atau imigrasi. Yang ketiga ada professional importance. Sama seperti TOEFL, IELTS juga diperlukan di beberapa bidang pekerjaan, terutama di perusahaan multinasional atau karir yang melibatkan komunikasi internasional. Yang keempat ada government regulations. Beberapa pemerintah mewajibkan skor IELTS untuk mendapatkan lisensi atau sertifikasi di bidang tertentu, seperti kedokteran atau keperawatan. Selanjutnya ada scholarships. Mirip dengan TOEFL juga, beberapa lembaga pemberi beasiswa memerlukan skor IELTS sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran. Yang terakhir yaitu ada migration. Bagi mereka yang ingin menetap atau bekerja di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, skor IELTS mungkin diperlukan untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Luciana Nurliasari. Nah, materi selanjutnya adalah TOEIC. The TOEIC, or Test of English for International Communication, is a widely accepted English exam by
ETS or Educational Testing Service. The test focuses on real work situation. However, it can also be used to apply for visas or for immigration purpose. Jadi, TOEIC ini adalah ujian bahasa Inggris yang diterima secara luas oleh ITS. Tes ini bertujuan atau berfokus pada situasi kerja di dunia nyata, namun juga dapat digunakan untuk mengajukan visa dan keperluan imigrasi. Lalu yang kedua ada length atau durasi pengerjaan TOEIC. Untuk listening and reading, approximately 2 hours. Speaking and writing, approximately 1 hour 20 minutes. Untuk formatnya, there are two different types of TOEIC tests. The listening and reading test and the speaking and writing test. The listening and reading test has 200 multiple choice question for 5 points, with the total score being out of 900. The speaking and writing test is out of 200, and for both tests, results are split into levels. For example, in listening and reading, if you score between 470 to 729, your level is green. Jadi, ada dua jenis tes dalam TOEIC, yaitu tes mendengar dan membaca dan tes berbicara dan menulis. Untuk tes mendengar dan membaca ini memiliki total 200 soal pilihan ganda dengan skor total yaitu 990. Lalu untuk tes berbicara dan menulis berjumlah 200, dan untuk kedua tes tersebut hasilnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, dalam mendengarkan dan membaca, jika skor Anda antara 470 sampai 729, berarti level Anda adalah hijau. Yang poin selanjutnya yaitu scoring. There is no overall result for the TOEIC. You just receive a result for either the listening and reading or speaking and writing. Or if you don't both, you get two different results. And your total score falls into a level in both the speaking, writing, and the listening and reading test. For example, if you score 150 out of 200 in speaking and writing, you are given a level 6 score. Jadi, tidak ada hasil keseluruhan untuk TOEIC. Anda hanya menerima hasil untuk listening dan reading atau speaking dan writing. Atau jika Anda melakukan keduanya, Anda mendapatkan dua hasil yang berbeda. Skor total Anda termasuk dalam satu level dalam tes berbicara dan menulis serta tes mendengar dan membaca. Misalnya, jika Anda mendapatkan skor 150 dari 200 dalam berbicara dan menulis, Anda akan diberi skor level 6. Yang selanjutnya yaitu pass score. There is no pass score for either TOEIC test. Still, different institution will require different minimum score level for either test. Check with them before applying to know what score you need. Jadi tidak ada kelulusan untuk kedua tes TOEIC tersebut. Namun, institusi yang berbeda akan memerlukan tingkat skor minimum yang berbeda untuk setiap tes. Tanyakan kepada mereka sebelum mendaftar untuk mengetahui skor apa yang Anda butuhkan. Lalu untuk price-nya sekitar $157 per test atau sekitar 2.477 jika dirupiahkan untuk melakukan tes TOEIC tersebut. Sekian penjelasan dari tes TOEIC. Untuk tes selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Deta Ananda.
Oke, yang selanjutnya yaitu the Cambridge C1 and C2 or Advanced and Proficiency Exam. Jadi C1 dan C2 ini merupakan level tertinggi dari Cambridge Assessment English atau tes bahasa Inggris, karena ini didesain untuk menganalisis atau menilai kemampuan kita di dalam dunia pekerjaan dan juga di profesional pekerjaan seperti itu. Nah, untuk lama pengerjaannya sama seperti di tes-tes sebelumnya, yaitu ada reading, writing, listening, and speaking di C1 dan C2. Untuk readingnya yaitu sekitar 1 jam 30 menit, dan writingnya 1 jam 30 menit juga, listeningnya sekitaran 40 menit, dan speakingnya 15 menit per kandidat. Dan untuk C2-nya, readingnya itu 1 jam 30 menit, writingnya 1 jam 30 menit, listeningnya sekitar 40 menit, dan speakingnya 16 menit. Seperti itu. Nah, formatnya yaitu the C1 exam comprises 4 paper. There are reading and use of English, writing, speaking, and listening. The C2 exam is the same as the C1 exam, but with a higher level of difficulty. Jadi lebih tingkat kesulitan lebih ada di C2 yaitu. Kemudian untuk scoringnya setiap section in keduanya itu ada levelnya. Yang untuk di level C1 itu harus meraih skor di rentang 180 sampai 200, dan untuk di C2 harus meraih nilai sekitar 200 sampai 230. Itu. Nah, itu tuh juga tergantung dari institusi yang di tempat kalian berada gitu. Nah, untuk pas skornya tidak ada standar untuk C1 dan C2. Setiap institusi memiliki standarnya sendiri-sendiri, dan pokoknya kalian harus memiliki start di 180 untuk C1 dan 200 untuk C2. Itu aja. Untuk harganya yaitu sekitar 265 US dollar, kalau di rupiah yaitu sekitar 4.181.000 rupiah, tergantung di daerah kalian masing-masing. Okay, that's all about English test for our group. I think enough for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.